夜の마지막意識がれる乱暴どこから来たなよみすぼらしいね星にほいで温めてあげるよ今までよく頑張ったよねここらで休んでみませんかゆっくり話をせませんか Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vira Putri Wayudi dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum dimulai sejak berakhirnya zaman Mesozoikum yang terjadi 65 juta tahun yang lalu. Berakhirnya masa tersebut ditandai dengan punahnya dinosaurus dan diakhiri dengan periode Kapur. Secara etimologi, Neozoikum atau Kainozoikum diartikan sebagai kehidupan baru. Sedangkan dalam bahasa Yunani, Neozoikum atau Kainozoikum memiliki arti kainos, yang artinya kehidupan, dan zo yang artinya baru. Mengapa dinamakan demikian? Karena pada saat ini bumi sudah mengalami kestabilan dan sudah berbentuk keseluruhan. Adapun beberapa ciri-ciri dari zaman Neozoikum, yang pertama ialah kehidupan mamalia. Kehidupan mamalia di zaman ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bisa dilihat ini adalah salah satu contoh mamalia purba yang terjadi pada zaman Neozoikum. Selain itu, kondisi bumi pada saat ini juga sudah mulai mengalami yang perbaikan dan tidak ada lagi pergeseran lempeng antar benua secara ekstrim. Ciri yang kedua yaitu kepunahan dari reptil-reptil besar. Kepunahan reptil besar di zaman ini meliputi dinosaurus, brontosaurus, petinosaurus, tyrannosaurus, dan reptil-reptil besar lainnya yang ada di darat dan di air secara menyeluruh. Bisa dilihat di sini adalah salah satu contoh reptil besar yang punah pada zaman Neozoikum seperti dinosaurus, komodo, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu dibaginya dua zaman. Dibaginya dua zaman yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier adalah yang sudah dijelaskan pada ciri-ciri 1 dan 2, yaitu kepunahan dari reptil-reptil besar dan perkembangannya mamalia yang secara pesat. Sedangkan zaman Kuarter adalah zaman dimulainya peradaban manusia. Zaman Kuarter juga dibagi menjadi dua, yaitu Diphilium dan Alluvium. Yang dimaksud dari zaman Diphilium yaitu terjadinya perubahan suhu yang sangat ekstrim di bumi yang terjadi terus-menerus. Sedangkan zaman Alluvium adalah zaman di mana semakin berkembangnya bentuk manusia dan akal yang ada untuk bertahan hidup pada manusia purba. Ciri yang keempat adalah adanya kehidupan manusia. Seperti yang sudah dijelaskan pada zaman Kuarter, di zaman Neozoikum ini adalah zaman awal dari kehidupan manusia dan berkembangnya hewan mamalia secara pesat karena tidak adanya predator atau punahnya predator di masa sebelumnya yang membuat perkembangan dan kehidupan manusia ini menjadi lebih baik. Ciri yang kelima yaitu zaman ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Zaman Neozoikum terjadi 65 juta tahun yang lalu dan zaman ini disebut dengan zaman terakhir atau
periode bumi keempat. Sedangkan pada masa 33 sampai dengan 56 juta tahun yang lalu ditandai dengan munculnya beragam mamalia, tumbuhan rerumputan, dan beberapa jenis tanaman sampai luasnya hutan dan mengakibatkan lebatnya hutan di Indonesia. Ciri yang keenam adalah keadaan yang masih liar. Keadaan alam pada zaman Neozoikum masih sangat liar dan cenderung tidak stabil karena terjadinya aktivitas tektonik ataupun vulkanik secara berulang-ulang. Bisa dilihat di sini, kehidupan di zaman tersebut masih sangat liar karena manusia dan hewan hidup berdampingan. Aktivitas tektonik yang saya jelaskan tadi mengakibatkan terbentuknya gunung-gunung dan perbukitan dan juga lembah-lembah pada zaman ini. Nah, ciri yang ketujuh yaitu hewan mulai bermigrasi. Bisa dilihat di sini bahwa mamon mulai bermigrasi ke tempat yang lebih dingin ataupun ke tempat yang lebih hangat. Pemikiran alamiah hewan mulai muncul dan menyesuaikan kehidupan dengan melakukan imigrasi. Contohnya yang saya jelaskan tadi bahwa mamon berpindah-pindah tempat dari daerahnya kutub ke suhu yang dingin. Ciri yang keempat adalah ciri yang ke-8 adalah iklim yang belum stabil. Fenomena alam sering terjadi di zaman ini secara global. Keadaan suhu bumi yang mengalami penurunan secara ekstrim. Terjadinya peristiwa tersebut juga mengakibatkan munculnya timbunan es yang melebihi kapasitas normal. Namun, ketika di akhir zaman kuarter, kondisi iklim bumi kembali menjadi normal. Pembagian zaman Neozoikum. Yang pertama ialah zaman Trisier. Zaman Trisier sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Paleozoikum. Zaman Paleozoikum dimulai pada 66 sampai 56 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini baru muncul mamalia yang bertipe plasenta. Paleozoikum adalah transisi permusnahan kapur terier menjadi lingkungan yang penuh dengan hutan. Yang kedua dari pembagian zaman Tresier yaitu Eosen. Zaman Eosen dimulai dari 56 sampai 34 juta tahun yang lalu. Keadaan suhu bumi di zaman ini sekitar 300 Celcius. Pada pertengahan masa Eosen, aliran air samudra mengalami perubahan yang menyebabkan pendinginan global dan membuat mamalia seperti Andreocercus menjadi puncak dari rantai makanan. Pembagian zaman Tresier yang ketiga yaitu Oligocene. Oligocene dimulai sekitar 34 sampai 23 juta tahun yang lalu. Zaman ini memiliki ciri berevolusinya beberapa hewan mamalia yang bertambah besar. Contohnya yaitu platypus, hiu goblin, semut dari Mars, ikan pari air tawar, dan juga beberapa echidna atau landak. Yang kedua dari pembagian zaman Neozoikum yaitu zaman Neogen. Zaman Neogen dimulai dari 23 sampai 26 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu Miocene
yang dimulai sekitar 23 sampai 2,6 juta tahun yang lalu. Dan yang kedua yaitu Pliocene. Pliocene dimulai sekitar 5,3 juta sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Yang ketiga dari pembagian zaman Neozoikum yaitu zaman Kuarter. Zaman Kuarter dimulai sekitar 2,58 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Zaman Kuarter sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu Pleistocene dan juga Holocene. Zaman Pleistocene tadi dimulai sekitar 2,58 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Zaman es adalah tanda dari awal mulanya zaman ini. Yang dimaksud zaman ini yaitu ya Pleistocene itu sendiri. Zaman ini juga ditandai dengan kemunculan hewan seperti mamon, serigala din, dan harimau bergigi pedang. Sedangkan Holocene dimulai sekitar 11.007.000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Zaman Holocene adalah zaman di mana keadaan bumi dapat dikatakan sudah lebih sempurna karena pada zaman ini sudah hidup Homo sapiens atau yang sering disebut manusia purba. Seperti ini bentuk manusia purba itu sendiri. Seperti ini yang sudah berevolusi menjadi seperti manusia pada zaman sekarang. Baiklah, ibu dosen dan teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kosakata, dalam penyampaian materi dan menjelaskan materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.